Pemuka agama yang sempit pikirannya bukan hanya Muslim, yang Kristen pun ada. Salah satunya orang bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Omongannya sembarangan dan memecah belah. Terus terang, orang semacam Saifuddin ini sama sekali tak bermanfaat. Saya kira Bang Ade membantu saya dan menolong saya, malah bilang saya ini bodoh. Padahal saya meminta dengan tulus kepada Pak Menteri Agama, bagaimana agar 300 ayat Al-Quran ini kita minta direvisi. Ya di-skip lah, disembunyikan dari Al-Quran Indonesia supaya anak cucu kita tidak membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf di Penegak Islam Channel. Syukron telah mengklik video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang mana Saifuddin Ibrahim sangat berharap kepada Pak Ade Armando, akan tetapi ya hal yang tidak terduga terjadi. Bagaimana videonya? Kita simak aja. Pemuka agama yang sempit pikirannya bukan hanya Muslim, yang Kristen pun ada. Salah satunya orang bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia ini mu'alaf, tapi omongannya sembarangan dan memecah belah. Terus terang, orang semacam Saifuddin ini sama sekali tak bermanfaat. Saya kira Bang Ade membantu saya dan menolong saya, malah bilang saya ini bodoh. Mengatakan saya nggak berlogika. Saudara yang tidak berlogika karena saudara tidak membaca sejarah Islam. Tapi kalau kita ingin mengkritik, kritik kita seharusnya didasarkan dengan akal sehat. Coba kita ulangi pernyataan Saifuddin. Dia menuduh pesantren sebagai sumber radikalisme. Ini mengarang bebas namanya. Mayoritas pesantren itu NU, dan NU justru tidak mengajarkan radikalisme dan terorisme. Sebagai contoh, Menteri Agama yang dipuji-pujinya itu jebolan pesantren. Oh, saya minta kepada Menteri Agama kok, kenapa Ade Armando marah? Kenapa Ade Armando mencari konten gara-gara permintaan saya? Kan saya mintanya ke Menteri Agama. Lu kan bukan Menteri Agama, Bang Ade. Kebingungan Saifuddin berikutnya adalah soal ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa-bisanya dia mengira Menteri Agama punya otoritas untuk menghapus ayat Al-Quran? Ini sih keterlaluan bodohnya. Lagi pula, Saifuddin ini tahu dong, bagi umat Islam isi Al-Quran adalah ayat Allah. Kalau ada 300 ayat harus dihapus, ya artinya mencapakan Al-Quran sama sekali. Itu penghinaan terhadap Islam. Siapapun yang belajar Al-Quran pasti tahu bahwa di dalamnya memang ada ayat-ayat yang memerintahkan Muslim untuk berperang, menyerang, terutama terhadap yang disebut kaum kafir. Misalnya saja ada surat At-Taubah ayat 29 yang bilang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Atau pada surat At-Tahrim ayat 9 dikatakan, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Ayat-ayat itu memang lazim digunakan oleh kaum radikal untuk menyatakan bahwa Allah memang memerintahkan umat Islam memerangi kaum non-Islam. Tapi itu kan tidak berarti cuma ada satu tafsiran terhadap ayat-ayat itu. Bagi mereka yang berpandangan kritis, rasional, dan terbuka, ayat-ayat tersebut harus dibaca dalam konteks peperangan umat Nabi Muhammad semasa hidup dengan musuh-musuh yang zalim dan berusaha memusnahkan umat Islam. Yang diperangi adalah mereka yang berusaha menghancurkan Islam, bukan semua non-Islam. Nah, saya mau ini dulu. Ade Armando memotong ayat Alkitab, ayat Al-Quran, yaitu surat ke-9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul,
tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Mestinya jelas sekali itu ayat. Padahal minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Kristen, menurut surat ke-9 ayat 29 yang dipotong oleh Ade Armando. Dia nggak punya logika di situ, Ade Armando, sehingga dia benar-benar memotong ayat Al-Quran itu.